Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, ketemu lagi dengan aku Dita. Dan di video aku kali ini aku mau nge-review sleeping mask yang pernah aku bahas di IG story kalau misalkan kalian sempat lihat. Nah, sleeping mask yang mau aku review ini adalah produk dari skincare Korea, yaitu Always Be Pure. Dan nanti aku akan nge-review produk lainnya dari si Always Be Pure, tapi khusus untuk di video kali ini aku cuma mau bahas si sleeping masknya aja. Ini dia sleeping masknya. Ini namanya Mooncat Rich Moist Greenery Sleeping Mask. Ini tuh botolnya gede guys, isinya 150 ml dan aku rasa ini bakalan awet banget ya. Selain itu, aku tuh akhir-akhir ini lagi butuh banget step skincare tambahan, yaitu sleeping mask ini. Karena biasanya tuh aku pakai sleeping mask tuh kayak ogah-ogahan gitu, kadang pakai, kadang enggak, kadang lupa, skip, cuman pakai moisturizer doang sama face oil, habis itu udah gitu. Aku belum menemukan sleeping mask yang memenuhi kebutuhan kulit aku gitu. Nah, si sleeping mask dari Always Be Pure si Mooncat ini, yang aku suka dia tuh ada fungsi untuk memperbaiki skin barrier kita. Nah, sebelum aku bahas lebih detail mengenai kandungan, manfaat, terus selama aku pakai ini gimana rasanya, apakah ada reaksi tertentu, aku mau jelasin dulu mengenai skin barrier ya. Teman-teman tahu nggak skin barrier itu apa sih? Oke, aku jelasin ya. Jadi skin barrier itu adalah dinding terluar dari kulit kita. Jadi ini kulit kita tuh berlapis-lapis guys. Nah, skin barrier itu adanya di lapisan terluar. Jadi dia sebagai dinding untuk melindungi lapisan-lapisan terdalam. Nah, si dinding pelindung ini tuh harus banget kita jaga ya kesehatannya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan si dinding pelindungnya ini rusak, otomatis bakteri, bahan kimia itu cepat masuk ke dalam lapisan kulit kita yang di dalam. Untuk itu, si pelindung ini harus banget nih kita jaga, jangan sampai rusak. Nah, teman-teman tahu nggak, skin barrier kita tuh bisa rusak karena apa aja? Yang pertama ya, itu bisa dari polusi udara, sinar UV, sinar matahari. Terus dari faktor stres ya, stres karena kerjaan, stres karena sekolah, mikirin skripsi mungkin, atau stres karena percintaan bisa jadi. Nah, itu juga mempengaruhi skin barrier kita. Selain itu, dari penggunaan skincare yang banyak gitu ya, dengan mencampurkan beberapa ingredients di dalamnya, itu bisa mempengaruhi juga. Nah, pasti teman-teman tahu kan, aku tuh sering banget gonta-ganti skincare, nyoba skincare ini, nyoba skincare itu. Terus aku suka mix ingredients gitu, aku campur ingredients A dengan ingredients B. Makanya kenapa aku tuh lagi cari satu skincare tambahan gitu ya untuk menjaga skin barrier aku. Nah, akhirnya aku nemuin si sleeping mask yang salah satu manfaatnya itu adalah untuk memperbaiki skin barrier kita. Terus ya, teman-teman tahu nggak tanda-tanda skin barrier kita rusak tuh seperti apa aja? Nih, yang pertama tuh kulit kering ya. Terus udah gitu merah, gatel-gatel, iritasi. Terus teman-teman ngerasa kayak ketarik gitu ya, kayak ketat gitu kulit, sama sering timbul jerawat. Nah, sering timbul jerawat ini nih yang harus kita perhatiin ya. Jadi bukan berarti setiap jerawatan tuh oh tandanya gue nggak cocok nih sama si skincare ini. Oh, gue gara-gara pakai ini nih jadi jerawatan. Jadi belum tentu cuma karena itu gitu. Faktor timbulnya jerawat bukan hanya karena pemakaian skincare yang mungkin nggak cocok, atau dari faktor makanan juga bisa sih. Tapi bisa jadi skin barrier kamu nih lagi bermasalah nih, lagi nggak baik gitu kondisinya. Nah, makanya kita harus juga perhatikan si skin barrier ini gitu. Jadi si Mooncat ini kandungannya itu dia mengandung ekstrak teh hijau hadong. Jadi Hadong ini tuh nama tempat di Korea Selatan ya. Jadi suatu pedesaan gitu yang ditumbuhi teh hijau, yang mana tempat tersebut tuh jauh dari yang namanya polusi, terus udaranya juga masih seger, jauh dari perindustrian. Si teh Hadong ini tuh dikenalnya tuh sebagai teh yang
dibuat secara handmade. Jadi segala macam proses pengolahannya itu bener-bener tradisional gitu. Nah, si teh hijaunya itu ya, si teh hijau hadong ini tuh umurnya 1200 tahun guys. Ekstrak tumbuhan atau tanaman yang berasal dari gurun terkenal, yang mana itu manfaatnya adalah untuk melembabkan. Si kandungan-kandungan yang ada di dalam sleeping mask ini tuh bener-bener natural, bener-bener alami ya, vegan, terus bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan segala usia. Terus tutupnya tuh flip kayak gini guys. Jadi menurut aku ini tuh sangat higienis ya, karena bener-bener kerapat banget gitu. Jadi tuh kotoran tuh nggak gampang masuk gitu ke dalam, jadi higienis gitu. Selain itu ada kandungan sodium hyaluronate. Nah, si sodium hyaluronate ini tuh sama seperti hyaluronic acid, cuma bedanya ya, si sodium hyaluronate ini dia tuh cepet banget masuk ke dalam kulit kita ya, dan cepet banget nyerap. Jadi level kelembapannya tuh udah pasti lebih dari si hyaluronic acid. Untuk cara pemakaiannya udah pasti lah ya, ini dipakai sebelum tidur setelah kalian memakai skincare malam. Jadi dia tuh tugasnya untuk mengunci kelembapan gitu. Karena kan pada saat tidur itu kulit kita tuh saatnya untuk beregenerasi gitu, meregenerasi. Dan kalau misalkan kita tambahin sleeping mask ini tuh, dia bisa membantu untuk mempercepat proses regenerasi kulit kita. Ada efek soothing, terus moisturizing juga. Jadi bener-bener sangat-sangat lembab, bahkan sampai pagi tuh masih kerasa muka tuh lembab, nggak lengket ya, tapi bukan lengket, bukan berminyak ya, tapi tuh lembab. Nah, si Hadong Green Tea ini tuh punya beberapa benefit guys. Yang pertama itu ada vitamin C dan tocopherol yang fungsinya adalah untuk mencegah pembentukan bintik hitam dan mencerahkan kulit wajah. Selain itu ada atesin, berperan sebagai antioksidan alami dalam mencegah penuaan kulit wajah. Ada tocopherol dan amino acid yang fungsinya untuk mencegah oksidasi sel dan melindungi kulit dari kerusakan. Kemudian ada tannic acid, menjaga kesehatan kulit wajah dengan efek antibakteri dan mengencangkan pori-pori kulit. Dan ada hydration, meningkatkan kadar air dalam kulit sehingga dapat melembabkan kulit secara optimal. Oke, kita balik lagi ngebahas yang si ekstrak tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berasal dari gurun terkenal. Yang pertama itu kurma. Kurma ini untuk vitalitas kulit. Kemudian ada ara. Ara ini untuk memberikan nutrisi dan revitalisasi kulit. Kemudian ada opuntia sebagai anti-aging. Ada trehalose. Kalau salah nanti aku taruh semuanya di sini. Itu sebagai kelembapan. Dan kelembapannya tuh kelembapan yang optimal ya. Kemudian ada kaktus. Kaktus ini untuk nutrisi juga. Dan yang terakhir ada biji baobab. Si biji baobab ini untuk hidrasi dan kelembapan kulit. Ekstrak tanaman dari gurun ini kan dia berasal dari suatu gurun gitu kan. Dan kalian tahu lah ya, di gurun tuh kan ekstrim gitu kan cuacanya. Nah, tanaman yang hidupnya di gurun tuh dia udah beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang keras, termasuk tekanan ekstrim kayak panas, dingin, kekeringan, bahkan radiasi. Dan dia bisa bertahan di kondisi tersebut. Nah, sifat yang ini nih membuat si tanaman-tanaman ini tuh kaya akan bahan pelembab plus antioksidan. Nah, makanya kenapa bahan-bahan ya si 5 ekstrak tanaman ini tuh ideal banget buat dimasukin ke dalam skincare. Jadi dalam satu sleeping mask ini tuh banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan guys. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian ya progres selama aku pakai sleeping mask ini. Aku tuh sebetulnya pakai ini baru 1 minggu dan kayaknya untuk aku kasih tahu semacam before after tuh nggak bakalan kelihatan ya, karena baru 1 minggu pula gitu. Dan untuk fungsinya sendiri kan dia lebih ke melembabkan, memperbaiki skin barrier, mencegah bintik hitam dan penuaan kulit. Nah, untuk bintik hitam dan penuaan kulit sendiri kan aku belum terlalu ngerasain banget gitu. Jadi menurut aku ini tuh lebih ke pencegahan sebelum itu terjadi gitu. Tapi untuk benefit melembabkannya itu kerasa banget sih, memang aku dapetin ya, bener-bener ngelembapin banget dibanding sleeping mask lain yang udah pernah aku coba gitu. Tuh kalian lihat deh, itu pakai sedikit aja sebetulnya udah, nah tuh ya, udah kayak gini, udah kerasa banget, langsung lumer gitu. Jadi kalau pakai bener-bener jangan kelewatan deh. Kalau aku tuh pakainya bener-bener kelewatan banget sih. Terus
ya yang aku seneng lagi, jadi pas bangun pagi tuh ya, bangun tidur, ya Allah muka tuh enak banget, bener-bener kerasa kenceng gitu. Terus kalau ngaca tuh jadi kayak glowing gitu loh. Jadi efek lembab dan syutingnya itu sampai pagi gitu ngerasainnya. Sampai pagi, sampai kita cuci muka tuh enak banget deh, seger gitu. Terus ya aromanya, ini bener-bener nggak ada aroma sama sekali. Ini tuh ya, aku mau ngasih tahu lagi deh. Tadi tuh kan agak-agak cair gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat lagi di sini udah nyerap tuh, udah cepet banget nyerapnya. Dan ini tuh lembab banget dan nggak lengket sama sekali. Nah, karena kulit aku ini kombinasi dan berminyak di T-zone dan di area tersebut sering timbul jerawat, aku juga sangat memilih-milih untuk memakai sleeping mask. Jadi aku sebelum aku nyoba ini pun aku lihat dulu gitu kandungannya. Ternyata kandungannya ada green tea. Nah, si green tea terus tea tree itu tuh kandungan-kandungan yang masuk dan cocok banget sama kulit aku. Dan alhamdulillahnya, iya alhamdulillah cocok gitu. Nah, nanti untuk linknya aku akan taruh di description box ya, di kolom deskripsi. Aku taruh semuanya linknya di situ, jadi kalian bisa tinggal langsung klik-klik aja. Oke guys, kira-kira itu aja review aku kali ini tentang rekomendasi sleeping mask yang lagi aku pakai akhir-akhir ini dan aku suka banget, bener-bener cocok banget. Semoga buat teman-teman yang lagi galau gitu ya, mau nyobain sleeping mask, tapi kira-kira apa ya yang cocok, kandungan yang gimana sih yang bagus untuk sleeping mask. Pas kalian nemu video aku ini, kalian bisa lebih memantapkan hati lagi. Aku mau pakai sleeping mask yang kandungannya begini. Oh, aku mau nyobain deh sleeping mask yang Kak Dita pakai. Boleh banget. Oke? Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Yang belum subscribe, di subscribe, di share, di komen, kasih aku ide dan masukan. Kira-kira kalian mau aku bikin video tentang apa lagi? Please komen di bawah. Terus di follow juga Instagram aku di Tadit PR dan dinyalain notifikasinya supaya kalau misalkan aku upload video baru kalian tahu. Bye bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.